Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin, ridha serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita semuanya untuk dapat menghadiri kajian rutin kita pada hari Kamis di Masjid Siti Aisyah, yang semoga dengan mudahnya kita datang ke majelis ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba terpilih. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba yang baik, hamba terpilih, hamba calon-calon penghuni jannah, yufaqihuhu fiddin, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk memahami agama ini. Dan semoga ini adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka inilah yang penting untuk kita syukuri setelah kita memulai majelis pada kesempatan kali ini. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga ahlul bait beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa thiqah di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitab kita Seni Interaksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada bagian yang kedua. Setelah kemarin kita membahas dalam beberapa pertemuan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan istri-istri beliau radhiyallahu anhunna. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan anak-anaknya. Hadirin dimuliakan Allah, perlu kita fahami bahwa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia terbaik, merupakan orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan orang yang paling terbaik dalam menjaga dan mendidik keluarganya. Terbukti kemarin ketika kita membahas tentang interaksi Rasulullah dengan para istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali ada permasalahan di dalam rumah tangganya, Rasulullah SAW menyikapinya dengan sangat bijak, dan itu menjadi satu pijakan bagi kita keluarga muslim setiap kali kita mendapatkan satu masalah atau problem di dalam kehidupan kita berumah tangga. Begitu juga terbukti bagaimana Rasulullah SAW mendidik istri-istri beliau SAW. Sebagaimana Rasulullah mendidik istri-istri beliau SAW, Rasulullah juga mendidik anak-anak beliau SAW. Beliau memiliki 3 orang putra. Putra yang pertama namanya Al-Qasim, putra yang kedua namanya Abdullah, dan putra yang ketiga namanya Ibrahim. Sebagian ulama mengatakan ada anaknya namanya At-Thayyib dan At-Thahir. At-Thayyib dan At-Thahir adalah, menurut pendapat yang benar, keduanya adalah nama kecil untuk Abdullah. Jadi nama kecilnya Abdullah itu Thayyib dan At-Thahir, sehingga pendapat yang paling benar adalah putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3, Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Al-Qasim dan Abdullah ini putra dari
Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Adapun Ibrahim ini lahir belakangan di tahun 8 Hijriah, anak atau putra dari Ibunda Maryah Al-Qibtiyah, ya. Dan Maryah Al-Qibtiyah ini, ya, mengandung anaknya Rasulullah SAW dan lahir pada tahun ke-8 Hijriah. Walaupun usia Ibrahim ini juga tidak terlalu panjang, karena beliau hanya hidup sekitar 17 atau 18 bulan dan meninggal pada tahun 10 Hijriah. Nah, itu putranya Rasulullah SAW, ya. Al-Qasim meninggal di kota Mekah saat beliau berusia 2 tahun lebih sedikit, ya. Sejak itu Rasulullah SAW dinamai oleh para sahabat dengan Abul Qasim, bapaknya Al-Qasim, untuk merujuk kepada Al-Qasim. Begitu juga ibunya Khadijah binti Khuwailid, Ummul Qasim. Adapun Abdullah juga lahir dari rahimnya Khadijah setelah awal mula kenabian. Jadi kalau Qasim itu sebelum kenabian, kalau Abdullah itu awal mula kenabian. Dan Abdullah juga meninggal di kota Mekah. Lalu Ibrahim tadi, ya, ibunya adalah Maryah Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW dari Raja Mesir. Dan akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan putra dari Ibunda Maryah Al-Qibtiyah di bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah dan wafat tahun 10 Hijriah, ya. Dan beliau juga dikaruniai 4 orang putri, ya. Yang pertama adalah Zainab, yang kedua adalah Ruqayyah, yang ketiga adalah Ummi Kulsum, ya, dan yang keempat adalah Fatimah. Dan semuanya dari rahimnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Putrinya Rasulullah yang bernama Zainab, yang paling besar, ini menikah dengan seorang laki-laki bernama Abul As ibnu Ar-Rabi, Abul As bin Ar-Rabi, ya, yang nanti ada kisahnya di dalam kitab ini. Abul As bin Ar-Rabi ini menikah dengan Zainab sebelum mereka mengenal Islam, sehingga ketika Zainab masuk Islam, Abul As tetap dalam keadaan kafir. Ada ceritanya. Lalu yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah ini putri beliau yang kedua dan menikah dengan sahabat Utsman ibnu Affan. Ummi Kulsum itu juga putri ketiga beliau, ya. Ummi Kulsum itu putri ketiga beliau, pun Utsman bin Affan nanti menikahinya setelah kakaknya Ruqayyah meninggal, ya. Baru setelah itu adalah Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri keempat, yang mana Fatimah ini adalah putri terakhir beliau dan menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan Fatimah ini lahir ketika usia Rasulullah SAW 41 tahun. Jadi setelah Nabi SAW jadi Nabi, baru usia 41 Fatimah ini lahir. Dan yang meninggal paling dahulu di antara putri-putri yang lain, 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat, Ibunda Fatimah setelah itu meninggal. Nah, itu adalah nama putra dan putri Rasulullah SAW, agar kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW memiliki banyak putra dan banyak putri, sehingga banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana cara interaksi Rasulullah SAW kepada putra-putra beliau. Mu'allif hafizahullahu ta'ala, penulis hafizahullahu ta'ala, beliau setelah menjelaskan nama-nama putra dan putri Rasulullah yang diberkahi, lalu beliau menyebutkan satu bagian dari bagian ini, yaitu bagaimana Rasulullah SAW memilihkan nama-nama yang indah dan baik untuk mereka, ya. Makanya kalau kita membuka kitab-kitab para ulama, kita akan dapati bahwa tanggung jawab orang tua kepada putra dan putrinya itu setidaknya ada 6. Yang pertama,
Seorang ayah atau seorang ibu, calon ayah atau calon ibu, itu tanggung jawab pertamanya untuk anaknya kelak adalah mencarikan, kalau dia seorang ayah, mencarikan ibu yang sholihah. Kalau dia seorang ibu, mencarikan ayah yang sholih. Ya. Ini kewajiban yang pertama. Ya. Jadi kalau ingin betul-betul memberikan hak seorang anak, maka seorang laki-laki sejak sebelum dia menikah dia sudah memikirkan bagaimana mencarikan seorang ibu yang sholihah. Begitu juga seorang wanita, ya, agar kelak menjadi ibu yang amanah terhadap hak-hak anaknya, maka dia harus mencarikan seorang ayah yang sholih. Artinya dia harus memiliki pasangan yang sholih dan sholihah. Ya. Nek wis kebacut gimana Ustaz? Ya, nek wis kebacut ya jangan dieliminasi ya. Kalau sudah kebacut ya berusaha untuk sholih. Ya. Berusaha untuk mensholihkan diri. Karena bagaimanapun orang tua itu seperti benda dan anak-anak itu seperti bayangan. Kalau bendanya lurus maka bayangannya lurus. Kalau bendanya bengkok pasti bayangannya pun ikut bengkok. Makanya ini hal pertama yang prinsip, ya, kewajiban orang tua terhadap anaknya itu adalah memilihkan orang tua yang sholih, ya, memilihkan orang tua yang sholih. Makanya tidak ada kata kebacut, tidak ada kata terlanjur. Kenapa? Karena kita masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih sholih, dengan harapan anak-anak kita nanti meniru kesolihan orang tuanya. Dan ketika orang tuanya nanti sudah meninggal dunia, anak-anaknya lah yang menjadi investasi, anak-anaknya yang menjadi penolong orang tuanya ketika orang tuanya sudah terbujur kaku di liang lahat. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah. Ini tanggung jawab pertama, mensolihkan diri dan pasangan. Lalu yang kedua, tanggung jawab orang tua yang kedua kepada putra dan putrinya, atau hak seorang anak dari atau terhadap orang tuanya. Yang kedua adalah mendoakan agar terhindar dari syaitan. Karena musuhnya manusia itu sepakat semuanya, musuhnya adalah syaitan, ya. Inna syaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah setan itu musuh bagi kalian, ya. Nah, yang kedua adalah mendoakan agar terhindar dari setan, ya. Jadi seorang anak yang baru saja lahir itu ada sunnahnya mendoakan agar anak kita ini terbebas dan terhindar dari gangguan syaitan. Doanya apa? Doa yang dibaca ketika seorang suami dan seorang istri beribadah di dalam kamarnya. Allahumma jannibna syaitan, Allahumma jannibis syaitan ma razaqtana. Jadi ini bukan hanya doa ketika berjima saja, tapi ini doa untuk mendoakan anak kita agar terhindar dari mara bahaya, terutama mara bahaya dari syaitan. Kata Rasulullah, barang siapa orang tua yang mendoakan anaknya dengan doa ini, lam yadurrohu syaitonun abada. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maka syaitan tidak akan pernah membahayakannya sekalipun di dalam hidupnya. Maka kewajiban yang kedua mendoakan, dan doanya tidak hanya ketika lahir terus sudah, doanya beriringan terus sepanjang hidupnya, ya. Itu kewajiban dan hak seorang anak mendapatkan doa dari orang tuanya, ya. Kalau punya anak beberapa, jangan doakan anak hanya satu saja. Kalau punya anak beberapa, maka adillah dalam berdoa. Artinya yang sudah baik tetap didoakan istiqomah, yang belum baik didoakan agar jadi soleh. Ya, jadi ada peristiwa di Bani Israel dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Dulu ada seorang ibu Bani Israel
Yang mana ibu ini punya 2 anak, kakak adik. Kakaknya masih nakal, adiknya ahlul ibadah. Kakaknya suka mabuk, suka main wanita, suka minum khamr, suka malakin orang, suka membuat kezaliman. Adapun adiknya ini ahlul ibadah, senantiasa beribadah di sebuah ma'bad, di sebuah tempat ibadah di atas menara. Sampai suatu ketika ibunya melihat 2 kondisi anaknya ini, ibunya hanya fokus mendoakan siapa? Mendoakan anaknya yang masih nakal saja. Ya Allah, jadikan hidupnya ini lebih baik. Ya Allah, matikan dia dalam husnul khotimah. Doanya ibu selalu itu kepada kakaknya saja. Adiknya tidak didoakan karena melihat adiknya sudah soleh ini, setiap hari ibadah, setiap hari ngaji, setiap hari belajar dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pada suatu ketika adiknya melihat kakaknya di bawah di malam hari. Kakaknya asik bermaksiat dengan kawan-kawannya. Adiknya terdetik keinginan untuk mencoba maksiat. Namanya juga manusia. Ya, ngelihat lah kok enak kayaknya ya main perempuan ya. Kok enak kayaknya minum khamr ya. Aku belum pernah nyicipin selama hidupku. Cobalah aku tak calling-calling kakakku ya untuk nyicipi kenikmatan-kenikmatan ini. Toh ibadahku sudah banyak, 1 kali maksiat insya Allah tidak menghabiskan pahala yang sudah aku kumpulkan. Akhirnya adiknya berkeinginan, berazam kuat untuk bermaksiat. Kakaknya ternyata yang di bawah sudah terlalu jenuh dengan maksiat. Dia melihat adiknya di atas menara. Wah, adikku ini masya Allah ya, dia ini soleh sekali. Kayaknya kok tenang ya hatinya kalau orang itu dekat sama Allah. Sedangkan aku penuh dengan hiruk pikuk dunia, sehingga aku ini sangat kacau sekali. Aku pinginlah bertobat kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Akhirnya kakaknya naik di malam itu untuk datang ke menara, adiknya turun untuk mendatangi kemaksiatan. Dua-duanya berada di tangga kata Rasulullah, sampai akhirnya karena suasana malam yang gelap gulita, keduanya akhirnya bertabrakan. Ketika bertabrakan, kedua-duanya jatuh dan meninggal langsung di tempat ya. Allah mengirimkan malaikat rahmah dan Allah mengirimkan malaikat azab untuk mengiringi malaikat maut ketika mencabut kedua nyawanya. Malaikat rahmat dan malaikat azab saling bertanya, kepada siapa kamu diutus? Ternyata malaikat rahmat diutus untuk mengiringi malaikat maut untuk mengambil nyawanya kakaknya. Adapun malaikat azab diutus Allah untuk mengambil nyawanya adiknya bersama malaikat maut ya. Yang satu husnul khotimah, yang satu su'ul khotimah. Banyak pelajaran yang disebutkan para ulama dalam hadis ini, tapi untuk masalah parenting atau masalah pendidikan anak, para ulama menyebutkan satu faidah yang luar biasa. Kalau punya beberapa anak, semuanya harus didoakan. Jangan didoakan yang belum soleh saja, yang sudah soleh tidak didoakan. Karena yang sudah soleh butuh istiqomah, yang sudah soleh butuh doa dari orang tuanya ya. Maka ini pelajaran penting juga untuk kita bersama. Jadi tanggung jawab yang kedua adalah mendoakan anak-anak kita sepanjang hidup kita. Terutama ketika dia lahir, doakan dengan doa tadi agar terhindar dari syaitan ya. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baik, yang ketiga, memberikan 5 hak seorang anak saat kelahirannya. Jadi seorang anak itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, punya 5 hak ketika dia lahir. Yang pertama adalah mengazaninya. Azan di telinga kanan bapak-bapak, iqamah di telinga kiri. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud dan hadisnya sahih, diterima oleh para ulama. Para ulama membahas, misalnya Ibnul Qayyim membahas mengapa Rasulullah mengazani seorang anak di telinga kanan dan mengiqamahi di telinga kiri. Kata para ulama, agar si anak mendengarkan suara pertama kali itu adalah suara kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan suara yang pertama kali dia dengar itu adalah suara syahadat, yang akhirnya menjadikan dia ini cenderung menjadi anak yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah pentingnya. Faedah yang kedua kata para ulama, karena ini adalah syiar Islam. Ya, azan itu syiar Islam. Makanya seorang anak yang lahir pertama kali di dunia, dia harus mendengarkan syiar Islam ini. Dan kaidah yang ketiga adalah azan itu membuat setan lari ketakutan. Ya, ada sebuah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, setan itu setiap kali mendengarkan azan dia lari terkentut-kentut, ibu-ibu. Bukan terkencing-kencing, terkentut-kentut. Ya. Jadi dulu ketika saya memahami hadis ini, ya, saya terkejut karena apa? Karena sebelum saya membaca hadis ini sudah pernah ada kejadian, ya, yang dulu kami pikir ini dia sedang dagel, kawan kami ini. Jadi saya dulu punya teman, ya, yang qadarullah masya Allah, dia diuji di tahun-tahun pertama di pesantren, di 2 tahun pertama di pesantren, satu angkatan dengan kami, diuji dia dikirimin sihir oleh musuh ayahnya. Jadi ayahnya ini seorang kepala sukunya orang-orang muslim di Ambon ketika konflik tahun 2000 melawan orang-orang Nasoro, ya, yang benci sekali terhadap Islam. Itu ayahnya menjadi sasaran serang musuh-musuh Islam. Sampai akhirnya apa? Akhirnya ayahnya diganggu secara fisik, rumahnya kadang-kadang diganggu, keluarganya diganggu, kadang juga secara sihir juga diganggu. Lah, anaknya dari kepala suku ini nyantri di Jawa, satu pesantren dengan saya. Awalnya kami tidak tahu profilnya kawan kami ini, taunya ya dari Ambon, dari Islam pedalaman. Akhirnya pas ketika sahabat kami ini akhirnya setiap malam selalu dalam kondisi mengenaskan karena tubuhnya itu belembung. Setiap malam itu sihir mengenai dia dan tubuhnya itu belembung, perutnya itu kayak orang hamil 9 bulan. Padahal laki-laki, ya. Sampai akhirnya kita ruqyah, setiap selesai ruqyah itu kempes, ribuan jin keluar dari tubuhnya. Kami tahu kalau itu sihir itu karena jinnya itu namanya aneh-aneh. Ada jin itu namanya Yohanes, ada jin namanya Gonzales. Ya, sampai kami akhirnya sepakat, ini nama-nama Portugis ini. Ya, nama-nama penjajah ini berarti dari sana ini. Tidak mungkin di Jawa ini. Ya, akhirnya apa? Kita sepakat bahwa ini sihir, karena setiap dikeluarkan besok masuk lagi, dikeluarkan masuk lagi. Nah, yang mengenaskan adalah ketika di pagi harinya dia hidup normal, tidak dalam kondisi badannya sakit, tapi dia di dalam dirinya masih ada gangguan jin sehingga dia bisa melihat makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarnya. Makhluk halus itu maksudnya bukan akhwat, ya. Makhluk halus itu ya yang tidak bisa terlihat. Ya. Sampai akhirnya kawan kami ini punya kemampuan untuk melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya. Makanya anak indigo itu bukan anak yang punya kelebihan, itu anak sakit. Ya, ada jin di dalam dirinya sehingga dia bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak bisa dilihat. Karena seorang manusia itu tidak mungkin bisa melihat jin kecuali 2 kemungkinan. Yang pertama, ada jin di dalam tubuhnya. Yang kedua, tidak ada jin dalam tubuhnya dan kondisi keimanannya sedang bagus-bagusnya. Tapi memang ada jin atau setan yang mencoba untuk menakut-nakutinya sehingga dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa memunculkan wujudnya. Dan kata para ulama, jin atau setan yang mencoba memunculkan wujudnya itu adalah jin yang mengerahkan semua tenaganya. Jadi kalau jenengan malam-malam dalam kondisi iman yang baik kok tiba-tiba ada penculut-penculut pocong gitu ya. Nah, itu jenengan deketi saja bismillah, jenengan pukul, ya. Ya. Kaget, Pak, sama batuknya jenengan, Pak. Ya. Ya. Jenengan deketi, jenengan pukul bismillah, jin itu bisa mati karena kondisinya sedang mengerahkan semua tenaganya. Artinya dia sebenarnya dalam kondisi lemah. Lah, hari ini muliakan Allah, saya lanjutkan. Sampai akhirnya teman ini ya mengalami fenomena yang tidak wajar. Di atas pesantren kami itu sering dilewati pesawat terbang dari Adi Sumarmo karena pesantren saya ada di Simo. Setiap kali ada pesawat terbang itu lihat kawan kami itu bisa melihat kaki-kakinya penumpang.
Jadi dia bisa melihat transparan. Ya, salah satu itu bahayanya itu. Jadi dia bisa melihat manusia itu transparan tidak pakai pakaian. Ya, gara-gara jinnya ini. Ya. Sampai ketika Jumat keluar, namanya santri kan ada Jumat keluar setiap pekan kedua kalau kami dulu. Jumat kedua itu Jumat keluar, itu dia tidak berani keluar pesantren. Karena dia bisa melihat manusia itu ya telanjang. Ya, saking takutnya seperti itu, kecuali kata beliau, kecuali orang-orang yang pakai bajunya itu berdoa dulu. Ya. Jadi itu menjadi perisai bagi tubuhnya agar tidak terlihat aurat oleh makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib. Ya, sampai akhirnya ada satu peristiwa yang saya ingat. Ya. Banyak peristiwa bersama kawan kami ini, namanya Rasmun. Ya. Beliau ini sekarang berdakwah di Maluku sana dan mengislamkan banyak orang, masya Allah. Nah ini kawan kami ini salah satu kisah yang masih saya ingat itu adalah ketika azan berkumandang. Ketika azan berkumandang, kami berangkat ke masjid. Ya, berangkat ke masjid karena kami ini satu angkatan, jadi berangkatnya bareng. Ketika azan berkumandang itu Rasmun selalu berkata, pada lari katanya. Apanya yang lari? Tidak ada santri lari, saya bilang. Itu pada lari semua. Siapa yang lari? Setan itu pada lari katanya. Ya. Larinya terkentut-kentut mengeluarkan asap katanya. Saya kira dia bercanda. Ternyata redaksi hadisnya memang seperti itu. Setan itu kalau mendengarkan azan dia berlari sambil falahudurot, sambil mengeluarkan kentut. Ya, terkentut-kentut itu tadi. Ya, karena bagi setan itu ya memang azan itu suara racun. Ya, suara yang membahayakan dirinya. Ya, sampai kata kawan kami, kalau sudah azan mereka merapat lagi. Setan itu merapat lagi. Biasanya larinya kedua katanya. Kalau di pondok kami larinya satu ke kuburan, dua ke kamar mandi setan ini. Ke tempat-tempat kotor dan tempat-tempat yang jarang didatangi oleh manusia. Akhirnya apa? Datang lagi merapat. Untuk apa? Untuk menggoda manusia agar tidak berangkat ke masjid. Ya, makanya ini jawaban mengapa kalau azan subuh itu azannya kedengeran, tapi terus akhirnya kita tidur lagi. Ya, selesai azan tidur lagi, Bapak Ibu. Terus bangun-bangun sudah jam 6 gitu ya. Nah itu keberhasilan setan menggoda kita. Iqamah mereka lari lagi. Makanya kan sunnahnya azan di kanan, iqamah di kiri. Lari lagi sampai akhirnya selesai iqamah mereka merapat lagi masuk ke saf-safnya kaum muslimin untuk mengganggu sholatnya. Ya. Makanya gangguan di dalam sholat itu ada banyak. Jadi jangan sangka ketika kita dalam keadaan sholat setan tidak mengganggu. Ya, kadang-kala setan itu menjadikan orang itu menguap, angop. Sering kan ketika sholat dengan angop itu gangguan setan. Kata Rasmun ini, kalau ini saya tidak nemu dalilnya. Kata Rasmun, setan itu kalau sudah merapat ke saf-saf kita, mereka berlomba-lomba untuk mengencingi mata kita. Jadi mereka mengarahkan kelaminnya, mengencingi mata, titis-titisan ke mata, sampai akhirnya mata kita pedes, ngantuk, terus akhirnya menguap. Ya. Setan juga berlomba-lomba untuk membuat kita tidak konsen sehingga kita tidak melihat arah sujud. Akhirnya matanya kemana-mana. Ya, makanya jangan jadi setan-setan berbentuk manusia. Kalau sholat ya pakai baju takwa, jangan pakai baju Lionel Messi, ya, atau Cristiano Ronaldo. Ya, ibu-ibu juga, anak kecil sejak kecil jangan dibelikan ruko-ruko frozen. Apa? Ya, kok frozen sih? Frozen ada ya? Oh ada. Frozen kan makanan es itu ya, makanan di Mas ya. Ya, atau Teletubbies, jangan. Biasakan dengan pakaian-pakaian yang polos saja agar yang lainnya tidak terganggu kekhusyuannya. Ya. Baru kadang-kala juga setan itu membisikkan ke telinga kita di dalam sholat itu apa? Ya, uzkur kada wa kada, dalam hadis begitu. Ingat ini, ingat itu. Sehingga manusia itu mengingat hal-hal yang ada di luar sholat sehingga dia lupa bilangan rokaatnya. Kalau kita lupa bilangan rokaat itu biasanya setan itu memang mengajak kita mengingat sesuatu yang ada di luar sholat sehingga yang di dalam sholat blank. Ya. Ya. Ingat tuh, uangmu kamu sembunyikan sendiri, kamu lupakan. Ingat tuh, kunci motormu hilang tuh, kena mbok deleh ning lemari no. Diingatkan. Makanya kalau kehilangan kunci sholat Bu, nanti biar diingatkan setan. Ya. Nah, hari ini muliakan Allah, intinya adalah memang azan itu menjadikan seorang itu terhindar dari
yang namanya bahaya setan, terutama anak kecil yang belum punya benteng diri yang kuat. Makanya saat kelahiran itu yang pertama itu adalah mengadzani dengan 3 faedah dan 3 manfaat yang sudah kita sebutkan. Baru yang kedua, hak yang kedua saat kelahiran adalah mentahnik seorang anak. Tahnik itu ya, kita mengunyah kurma ya, sehingga zat manis yang ada di dalam kurma itu bercampur dengan air liur kita, lalu air liurnya diambilkan, bukan kurmanya ya, air liurnya diambil lalu letakkan di langit-langit mulut si bayi. Itu namanya tahnik dan itu sunnah. Dan hari ini Masya Allah tahnik diteliti oleh para ilmuwan dan para ahli medis, ternyata memiliki mukjizat dalam dunia medis ya. Di antara mukjizat dalam dunia medis itu disebutkan para ilmuwan adalah, jadi ada zat di dalam rongga atau langit-langit mulutnya seorang anak itu namanya stem cell. Stem cell ini gunanya mematangkan sistem imunitas yang ada dalam dirinya seorang bayi, dan itu letaknya ada di langit-langit mulut seorang bayi ya. Dan stem cell ini belum keluar sampai orang tuanya menggosok-gosokkan tangannya ke langit-langit atas seorang bayi ya. Sebenarnya stem cell ini ada juga di matahari dan ada juga di air susu ibu. Hanya saja di hari-hari pertama memang cara Rasulullah itu adalah mentahnik, dan stem cell yang paling besar itu ada di langit-langit mulutnya seorang bayi ya. Ada juga namanya zat sialik asid. Zat sialik asid ini kata para ilmuwan ada di air liur ya. Ada di air liur. Nah, zat sialik asid ini ya, di air liur ini diperlukan oleh tubuh si bayi, dan ini baru sempurna keluar dari tubuh si bayi itu hari ke-10 ya. Jadi sebelum hari ke-10 ini belum terlalu maksimal. Makanya kata para ahli medis ya, maka diperlukan zat itu dari faktor eksternal, dari tubuhnya orang lain ya. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah ya, ada pada air liur itu ya, ada pada air liur itu. Adapun kurmanya ya, kenapa kok Rasulullah pakai kurma ya, ini mukjizat ya, namanya mukjizat itu kan wahyu ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW melakukan hal demikian itu ya karena petunjuk Allah, tidak pernah mengadakan penelitian sebelumnya, tapi karena kemajuan teknologi hari ini, kemajuan ilmiah hari ini, ternyata disingkap, ternyata banyak sekali manfaatnya. Adapun kurma itu kan mengandung karbohidrat yang sangat besar ya. Ternyata karbohidrat itu kalau dicampur dengan air liur itu jadi glukosa, jadi gula ya. Dan ternyata seorang bayi itu salah satu zat yang paling dibutuhkan itu adalah glukosa. Faktor kematian seorang bayi terpaling banyak itu adalah kekurangan glukosa dan karena kedinginan ya. Makanya glukosa itu akhirnya juga dibutuhkan untuk si bayi, karena glukosa yang ada dalam darahnya itu sangat sedikit. Jadi ada mukjizat besar di balik tahnik ini. Dan anak-anaknya para sahabat radhiyallahu anhum, anaknya Thalhah, anaknya Zubair bin Awwam, anaknya Ummu Sulaim itu setiap mereka melahirkan ya, ibunya melahirkan selalu membawa ke rumahnya Rasulullah untuk mentahnikkan kepada Rasulullah SAW untuk si anak ini ya. Tahnik tidak harus dari orang solih atau dari para guru, dari para ulama, ayahnya atau ibunya juga boleh mentahnikkan. Tapi kalau mau contoh Rasulullah, contoh sunnah ya, alangkah baiknya ditahnikkan dari para ahli ilmi, itu juga baik. Lah itu hak yang kedua, tahnik ya. Yang ketiga adalah menamainya dengan nama yang terbaik ya. Menamainya dengan nama yang terbaik. Makanya di sini disebutkan dalam kitab ini Rasulullah memilihkan nama-nama terbaik untuk anak-anaknya. Semua nama putranya dan putrinya Rasulullah itu baik ya. Al-Qasim itu artinya pembagi kebaikan. Abdullah hambanya Allah. Ibrahim
nenek atau kakek moyangnya Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Terus siapa lagi? Zainab. Zainab itu artinya sesuatu yang indah. Ya. Ruqayyah, Raqiq. Raqiq itu sesuatu yang lembut. Ya. Anak yang lembut, anak yang santun, itu Ruqayyah. Fatimah itu anak yang mandiri, dari kata Fathoma, anak yang mandiri. Ya. Ummi Kulsum itu juga, ya, Ummi Kulsum itu sesuatu yang wangi dan ya indah, ya. Jadi sumber keindahan dan sumber kecantikan itu Ummi Kulsum. Jadi nama-nama putra dan putrinya Rasulullah SAW itu nama-nama yang baik, dan itu adalah hak seorang anak terhadap orang tuanya atau dari orang tuanya. Ya. Makanya kata Rasulullah, namailah anakmu dengan nama yang terbaik. Kalau nama yang dikatakan Rasulullah baik itu nama Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa nama Abdullah dan Abdurrahman itu nama terbaik? Agar manusia itu kembali kepada fitrahnya. Kita ini kan seorang hambanya Allah. Ya, artinya kalau dia seorang hamba, tidak boleh ada unsur-unsur ketuhanan dalam dirinya. Tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bisa, tidak boleh merasa benar sendiri seperti itu. Makanya seringkali di dalam Al-Quran itu Rasulullah SAW disapa oleh Allah dengan kalimat Abdun. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad, hambanya, dinamakan hambanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, karena memang kalimat Abdullah ini luar biasa sekali. Makanya Rasulullah bersabda, innakum tuda'auna bi asma'ikum wa asma'i abaikum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan dipanggil besok di hari kiamat dengan nama-namamu dan nama-nama orang tuamu. Jadi fulan bin fulan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fa ahsinu asma'akum, maka pilihlah nama terbaik untuk nama-nama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sunnahnya memberi nama itu ya kalau bisa nama-nama nabi, ya, nama-nama nabi. Saya waktu ke Cina, saya datang ke perkampungan atau ke wilayah Hui itu, ternyata di Muslim Hui, di provinsi-provinsi Muslim di Cina itu, yang mereka Islamnya sudah tertancap lebih lama daripada Muslim yang ada di Indonesia. Mereka sudah masuk Islam sejak 300 Hijriah. Ya, orang-orang Cina ini kebanyakan namanya memang nama-nama nabi. Setiap kami kenalan namanya Zakaria, namanya Yahya, namanya Isa. Kebanyakan nama nabi. Jarang kami mendapatkan nama selain nama nabi. Ya, karena itu memang sunnah menamai anak-anak itu dengan nama nabi. Atau kalau tidak, nama-nama sahabat. Sebagaimana sahabat Zubair bin Awam, Zubair bin Al-Awwam itu menamai anak-anaknya dengan nama-nama kawannya yang sudah syahid, sahabat-sahabat yang sudah syahid, dengan harapan bisa mengikuti jejaknya meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Ya, jadi nama-nama sahabat juga boleh. Ya. Ala kulihal para ulama memberikan ketika kita menamai seorang anak, syaratnya itu paling tidak 3. Syarat yang pertama adalah nama orang-orang soleh. Nama orang-orang soleh. Jadi jangan sekali-kali berpikiran ngasih nama Muhammad Fir'aun. Jangan ya. Ya. Atau Muhammad Dajjal begitu, tidak boleh ya. Jadi harus nama-nama yang baik ya. Nama-nama orang solih lah ya, nama-nama orang solih, baik itu mungkin guru kita atau nama sahabat atau nama rasul atau nama tabi'in, fadol, silahkan. Yang kedua, namanya singkat, ringan diucapkan, mudah diingat dan mudah dilafadzkan. Pokoknya yang ringan saja, yang mudah, jangan terlalu panjang, 5 suku kata, itu memberatkan si anak ya. Ya 2 suku kata saja atau 3 lah, maksimal 3 suku kata ya. Jangan sampai bukan suku kata, 3 kata ya. Kalau suku kata itu kan bata lah, itu 3 suku kata. 3 kata atau 2 kata saja, jangan terlalu banyak. Yang ketiga, memiliki makna yang baik. Saya dulu masih ingat punya murid TPA namanya Zurni Lailah, Pak. Zurni Lailah.
Ya, zurni lailah itu artinya kunjungi aku malam-malam. Ya. Mbuh itu orang tuanya sinau bahasa Arab enggak itu. Kunjungi aku malam-malam kan medeni ya. Ya, zur itu kan dari kata ziarah. Zurni kunjungi aku. Laila ya, malam hari ya kan. Ya. Jadi hati-hati menamai anak juga. Jangan yang kayaknya Islami nih bahasa Arab langsung dikasih nama. Tanyakan dulu kepada ahli ilmi. Ya, ini namanya artinya apa Ustaz? Saya dapat di internet itu ini. Ya. Jangan setelah diakikoh nama sudah tersebar terus diganti namanya. Ya. Karena apa? Karena tidak tahu artinya dan artinya ternyata jauh dari apa yang diharapkan. Jadi 3 itu ya. Kalau bisa nama itu ya tiga tersebut ada. Terus selanjutnya setelah menamai yang keempat adalah hak keempat saat hari kelahiran itu adalah mencukur rambut. Ini di hari ke-7 ya. Mencukur rambut dan menimbangnya dengan perak. Menimbangnya dengan perak. Ketika Fatimah memiliki putra Hasan dan Husain, Rasulullah memerintahkan Fatimah untuk mencukur rambut anak-anak ini lalu menimbangnya dengan perak. Para ulama menyebutkan hikmahnya, menimbang dengan perak maksudnya setelah itu peraknya disedekahkan. Apa tujuan sunnah ini? Tujuannya yang pertama ya karena memiliki seorang anak itu sebuah nikmat yang luar biasa, maka ini bagian dari tahadus bin nikmah, dari syukur, rasa syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi disedekahkan. Kenapa perak? Kata para ulama karena kalau emas terlalu mahal ya. Fatimah ketika menimbang itu berat putranya itu berat rambut putranya itu 1 dirham ya. Seberat 1 dirham. Kalau perak kan tidak terlalu memberatkan. Dikhawatirkan nanti kalau pas rambutnya ketel, rambutnya panjang, wah malah berat seperti itu. Ya. Nah ini sunnah. Terus yang kelima adalah haknya yaitu mengakikohi. Ya, mengakikohi. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan hari ini memuliakan Allah. Tadi haknya sudah berapa? 3. Yang poin besar, sub besarnya 3. Yang pertama apa? Mencarikan ibu dan ayah yang solih solihah. Lalu yang kedua mendoakan ya saat kelahiran dan sepanjang hayatnya. Yang ketiga memberikan 5 hak saat hari kelahirannya. Lalu yang keempat adalah mentarbiyah dia, mendidik dia. Ya, jadi pendidikan itu haknya seorang anak dan mengasuhnya dengan baik, mendidik dan mengasuhnya dengan baik. Ya. Pendidikan yang paling penting pendidikan apa Ustaz? Pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan akidah, ya, pendidikan akidah. Jadi jangan menjadikan seorang anak itu trauma terhadap agama, Bu. Banyak di antara anak-anak kaum muslimin ini yang akhirnya malah tidak mau tahu soal agama karena di dalam mendidik mereka itu sejak kecilnya sudah salah kaprah. Sejak kecil dibebani hukum-hukum, dibebani soal ibadah, soal fikih. Akhirnya ketika mereka sudah balik, mereka jenuh dengan ini semua. Ya. Padahal harusnya yang pertama itu yang harus dikuatkan itu akidah sama akhlak dulu. Kalau akidah kuat, akhlak kuat, nanti di masa baliknya dipersiapkan untuk ibadahnya, di masa baliknya beban syariat itu tidak menyulitkan dia, tapi justru bisa dia nikmati. Ya namanya beban itu kan mesti menyulitkan. Ya, jenengan datang ke pengajian ini bawa tas isinya buku, dititipi kawan-kawan isinya buku, akhirnya 10 kilo jenengan bawa. Berat enggak? Berat. Namanya beban itu mesti menyulitkan, tapi ada beban yang tidak menyulitkan. Ya. Beban ibadahnya seorang mukallaf itu memang berat. Salat itu berat, ngaji itu berat, sedekah berat, semuanya berat.
tapi bisa kita peringan dan bahkan bisa menjadi sesuatu yang sangat nikmat dirasakan oleh anak-anak kita ketika cara dan metodenya sesuai dengan cara Al-Quran. Dulu dakwahnya Rasulullah itu di kota mana saja, Bu? Makkah, Madinah. Makanya ayat-ayat Quran itu turun Makkiyah dan Madaniyah kan. Ayat-ayat Makkiyah isinya apa? Akidah akhlak. Akidah akhlak isinya. Ya. Ayat-ayat Madaniyah isinya tentang hukum, tentang ibadah, sholat, muamalah, nikah, semuanya, jinayat, ya, semuanya diatur di Madinah. Lah, kalau metode Al-Quran untuk didik para sahabat radhiyallahu anhum saja caranya seperti ini, harusnya kita mendidik anak-anak kita juga caranya seperti ini. Makanya yang paling penting dalam tarbiyah itu justru memasukkan akidah yang kokoh di dalam jiwanya anak-anak kita, ya. Jadi sejak kecil itu didikte dengan kalimat tauhid, ya. Yang disebutkan para ulama itu mengokohkan akidah seorang anak itu gimana? Dikte kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibat dari kecil. Biar akrab dulu ngomong Allah, biar akrab dulu menyebutkan Allah. Sejak kecil tidak pernah ngomong Allah, taunya Tuhan, taunya yang Maha Esa, yang taunya sembahyang, tidak pernah dikasih istilah-istilah syariat. Nanti khawatirnya mereka tidak kenal siapa Robnya. Jadi pertama dikenalkan dulu, lalu yang kedua adalah ya, sematkan dalam jiwa mereka itu rasa mencintai Allah dan bahwa Allah itu mengawasi kita. Jadi sejak kecil itu dikasih, jangan Dek, kalau kamu nakal, mungkin Abi sama Umi tidak tahu, gurumu tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Mungkin Abi, Umi tidak menghukummu, ayah bunda tidak menghukummu, tapi nanti Allah pasti akan menghukummu. Dek, kalau kamu berbuat baik, mungkin Abi, Umi tidak bisa ngasih hadiah. Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustadzah juga kalau tidak tahu tidak ngasih hadiah kamu, tapi Allah pasti ngasih hadiah kamu karena Allah senantiasa melihatmu. Jadi selalu itu disematkan bahwa Allah itu zat yang maha melihat, zat maha mengetahui dengan bahasa-bahasa yang ringan, ya. Baru setelah itu pilar yang ketiga itu untuk mengokohkan akidah adalah tumbuhkan kecintaannya kepada Nabi. Jadi pokoknya ceritakan tentang Nabi itu sosok yang luar biasa, sosok yang panutan, role model, ya, idola. Ya, dengan kebaikan-kebaikannya Nabi, cara makannya Nabi. Makanya ini penting, orang tua harus tahu bagaimana cara interaksi Rasulullah kepada orang-orang sekitarnya agar bisa diceritakan ke anak-anaknya, ya. Jadi kecintaan kepada Nabi itu juga menguatkan akidah. Baru setelah itu mengajarkan kepada mereka Al-Quran, ya. Al-Quran itu kan juga untuk menanamkan akidah, ya. Kemarin Ahad 2 pekan yang lalu ada seminar Al-Quran di UNS. Saya ditunjuk jadi moderator, memoderatori Syekh Muhammad Jabir, adiknya Syekh Ali Jabir. Beliau mengatakan agar anak-anak ini tidak sekedar menghafal, karena banyak orang yang hafalannya banyak tapi akhlaknya naudzubillah, ya. Lah itu bagaimana caranya? Setiap selesai menghafal ada 5 menit atau 10 menit waktu untuk tadabbur ayat-ayat yang dihafalkan. Di situ dimasukkan nilai-nilai akhlak, ya. Dimasukkan nilai-nilai akhlak. Lah itu penting juga karena banyak rumah-rumah tahfidz sekarang berkembang luar biasa, pondok-pondok tahfidz luar biasa, tapi pondok-pondok yang menekankan di tadabbur ayatnya kurang. Makanya kadangkala penting juga mencari yang seperti ini, ya. Di Polokarto itu ada seorang kawan yang membuat Griya Adab wal Quran. Jadi menitik beratkan selain Al-Quran juga akhlaknya anak-anak ini biar akhlaknya Al-Quran, gitu ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya di lisan, tidak hanya di merdunya suara saja, tapi juga betul-betul apa yang dikatakan Ibunda Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat, sebutkan tiga kata tentang Rasulullah. Jawaban Ibunda Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah Al-Quran, ya. Nah itu penting untuk ditekankan, ya. Baru setelah itu diajarkan nilai-nilai yang lain, akhlak, ya, diajarkan akhlak, ya. Di antara cara
mengajarkan akhlak itu ya mencarikan lingkungan yang baik, mencarikan guru yang baik. Makanya hari ini banyak sistem pendidikan yang kembali ke sistem pendidikannya para sahabat. Sistem kutab itu. Ya, sistem kutab itu menjadikan seorang anak didik dekat sekali dengan ustadznya dan ustadznya menampilkan akhlak terbaik. Sehingga cara makannya diajari, cara duduk yang benar, cara berbicara, cara mendoakan orang tua itu diajari. Ya, jadi ini penting. Jadi akidah akhlak. Kalau akidah sudah kuat, akhlak sudah kuat, baru ibadah. Makanya mengapa Rasulullah SAW bersabda, Pak, muru abna'akum bisolat wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Kok tidak merintahkan sholat sejak usia 4 tahun, 5 tahun? Usianya kok baru 7 tahun? Karena sebelum 7 tahun itu memang persiapan akidah dan akhlak harus kokoh. Agar ketika sudah 7 tahun, ini anak sudah mulai aktif-aktifnya, Bu. Sudah mulai lari-lari nih, 7-8 tahun itu. Ya, itu mereka sudah bisa menikmati ibadah yang betul-betul nyaman karena sudah dipersiapkan akidah dan akhlaknya oleh orang tuanya. Ya. Jadi tarbiyah itu seperti itu, hadirin dimuliakan Allah. Ya. Dan ini penting ya. Jadi mengapa Rasulullah membagi usia anak itu jadi 7 kali 3 kan? 7 pertama, jadikan anakmu ini seperti raja. 7 kedua, jadikan anakmu ini seperti tawanan. 7 ketiga, jadikan anakmu itu seperti sahabatmu sendiri. 7 pertama dijadikan raja dulu, tidak apa-apa. Artinya apa? Dimanja, dikasih kesenangan, tidak apa-apa. Sambil diseneng-senengin, dimasukkan itu akhlak, dimasukkan itu akidah. Bukan berarti diseneng-senengkan itu terus akhlaknya mukulin temennya, tidak kita tegur. Harus kita tegur, hadirin. Karena itu persiapan akidah dan akhlak. Baru setelah itu 7 kedua itu jadikan dia seperti tawanan perang. Artinya ada reward, ada punishment, ada hadiah, ada hukuman. Ya, kalau kamu sholat nanti centang. Kalau nanti centangnya penuh, nanti akhir bulan Abi sama Umi kasih hadiah, misalnya seperti itu. Kamu mau apa? Ya, nilainya 50.000, misalnya seperti itu. Tapi kalau kamu tidak sholat, hukumannya kamu harus sedekah 5.000 rupiah, misalnya seperti itu. Ya, jadi dibuat peraturan dan itu yang dilakukan Rasulullah kan. Perintahkan anakmu untuk sholat 7 tahun, boleh pukul ketika umurnya 10 tahun. Ya, pukul itu maksudnya punishment, hukuman, tapi bukan pukul yang melukai ya, tapi pukulan yang mendidik. Baru setelah itu 7 ketiga, setelah hampir masa baliknya, usia 15 tahun itu kan masa balik, sampai usia 21 itu jadikan anak kita itu seperti sahabat. Sahabat itu artinya disitulah peran ayah sebenarnya. Ayah memberikan nilai-nilai kehidupan, ya, pilar-pilar keimanan di situ. Ya. Kalimat-kalimat nasihat, dan nasihat itu biasanya yang paling mengena untuk seorang anak itu di 3 waktu. 1 ketika safar nganter sekolah gitu ya, atau ketika piknik, itu waktu yang paling bisa untuk memberikan nilai kehidupan kepada seorang anak. Yang kedua ketika makan, yang ketiga ketika sakit, kata para ulama. Ya, ketika makan itu waktu yang enak untuk ngobrol, dan ketika sakit itu waktu yang pas untuk menasihati. Ya, tambah stres nanti Ustaz. Ya, nasihatinya tidak harus yang berat-berat. Yang penting ada nilai yang diwariskan untuk anak-anak kita. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Jadi yang keempat mentarbiyah ya, memberikan pendidikan dan mengasuhnya dengan baik. Ya. Yang kelima adalah memberikan nafkah. Jadi anak itu tetap dapat hak nafkah dari orang tuanya. Hak kasur, hak dapur, sama hak sumur. Ya, kasur itu ya tempat tinggal, dapur itu ya makanan, sumur itu ya pakaian. Ya, itu orang tuanya yang menanggung. Ya, sampai kalau perempuan sampai kapan? Sampai ya dinikahi sama calon menantunya, ya, sama calon suaminya, seperti itu. Ya. Adapun seorang anak laki-laki sampai usia baliknya, walaupun sebenarnya tidak ada pembatasan, sampai memang betul-betul disiapkan anak ini mandiri, seperti itu. Ya. Baru yang keenam adalah menikahkannya dengan orang-orang sholih. Menikahkannya dengan orang-orang sholih. Makanya di sini disebutkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putra-putrinya kepada laki-laki yang sholih.
Zainab itu nikah dengan Abul As bin Ar-Rabi' tadi itu orang yang baik. Bukti baiknya apa? Setelah Rasulullah hijrah, karena Abul As ini tidak Islam, tetap tinggal di Mekah sama Zainab. Sampai di perang Badar, Abul As ini ikut perang Badar melawan orang-orang Islam, melawan para sahabat dan Rasulullah. Akhirnya Abul As ini jadi tawanan perang. Ketika jadi tawanan perang, orang-orang kafir harus menebus, harus ada uang tebusan untuk menebus orang-orang yang tertawan. Lah yang menebus Abul As ini adalah Zainab, putrinya Rasulullah sendiri, dan Zainab tahu Rasulullah itu paling lemah sama kalungnya ibundanya, Khadijah. Lah Zainab itu pernah dikasih kalung sama ibunya Khadijah, yang mana kalung ini kenangannya bersama Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya Zainab mengirim kalung ini kepada kota Madinah untuk menebus suaminya. Ketika diajukan kepada Rasulullah, Rasulullah SAW tercengang karena melihat kalung ini kan kalungnya Khadijah, kok malah dijadikan barang tebusan untuk menebus Abul As, seperti itu. Sampai akhirnya Rasulullah bersabda kepada para sahabat, wahai sahabatku, jika kamu bersedia membebaskan tawanan ini dan mengembalikan kepadanya apa yang menjadi tebusannya, maksudnya mengembalikan kalung ini kepada Zainab, maka aku akan senang. Makanya sahabat akhirnya melepaskan Abul As, ya, dengan perjanjian bahwa Zainab disuruh balik ke Rasulullah ke Madinah. Abul As orang yang sangat baik, karena Rasulullah menikahkan anaknya dengan seorang yang baik. Abul As menepati janjinya, dia pulang ke Mekah mengantarkan Zainab ke Rasulullah ke Madinah, dan Abul As bebas. Masya Allah. Jadi memang tugasnya seorang ayah dan seorang ibu adalah menikahkan putra dan putrinya dengan dengan laki-laki dan wanita yang solihah. Ruqayyah juga dinikahkan Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Siapa yang tidak mengenal Utsman bin Affan, kebaikannya, kedermawanannya, rasa malunya luar biasa. Ummi Kulsum bahkan dinikahkan juga dengan Utsman bin Affan setelah Ruqayyah meninggal. Bahkan setelah Ummi Kulsum meninggal, Rasulullah berkata kepada Utsman bin Affan, kalau aku masih punya putri lagi, wahai Utsman, akan aku nikahkan lagi denganmu. Karena Rasulullah sudah mutmain, sudah tenang dengan siapa? Dengan Utsman bin Affan ini. Fatimah pun dinikahkan dengan seorang yang solih lagi zuhud bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Nah, hadirin dimuliakan Allah, ini tugasnya orang tua yang terakhir, yaitu menikahkan anaknya dengan orang-orang yang solih, ya. Maka para ulama itu gampang, Bu, untuk melihat calon mantu ini solih itu gampang. Kalau jenengan ini anaknya sudah mulai gadis, ya, sudah mulai wayai nikah, atau anaknya sudah mulai seneng sama lawan jenis seperti itu, atau pokoknya sudah umur nikah, sudah umur ba'ah lah, sudah mampu untuk menikah, maka kata para ulama, ya, ketika nyari calon mantu itu caranya gampang, caranya 4 saja. Melihat calon mantu itu 4. Yang pertama, lihat hubungannya kepada Allah. Hubungannya sama Allah beres enggak ini? Cara melihat hubungannya beres enggak sama Allah itu lihat sholat subuhnya, Bu. Kalau jenengan nyari mantu laki-laki, kalau anaknya jenengan perempuan, lihat sholat subuhnya. Caranya gampang, jangan ditanyai kamu sholatnya di mana, enggak usah. Ya, anak ini pulang, datangi rumahnya, cari masjid paling dekat dengan rumahnya. Ya, jenengan sholat subuh di situ, suami istri. Lihat anak ini muncul enggak. Kalau hari pertama enggak muncul, husnudzon dulu, mungkin sakit perut dia. Ya, hari kedua datang lagi. Kalau ternyata muncul, ya berarti ini anak yang menjaga sholat. Sholat subuhnya saja dijaga, apalagi sholat yang lainnya. Bisa dicoba beberapa kali. Ya, artinya kenapa kok harus hubungannya dengan Allah dulu? Kalau hubungannya dengan Allah baik, hubungan dengan istrinya akan baik. Allahnya saja dijaga, apalagi kamu, gitu kan? Allahnya saja dijaga, apalagi anak kita, begitu. Terus yang kedua, lihat hubungannya dengan orang tuanya. Hubungannya sama orang tuanya baik atau tidak? Karena ini parameter kebaikan seseorang itu dilihat dari hubungannya dengan orang tuanya, ya. Lalu yang ketiga itu lihat hubungannya dengan kawannya.
muamalah sama kawannya gimana? Gampang, cari di mana komunitasnya, tanya ke teman-temannya, anaknya ini bagaimana? Oh, anaknya amanah, teman saya ini jujur, orangnya itu baik, suka membantu orang. Khalas, selesai. Yang keempat, lihat hubungannya dengan anak-anak, anak kecil terutama. Ya, kalau dia seorang yang penyayang, itu masya Allah, itu mantu idaman, ya. Jangan dilepaskan. Kalau urusan pekerjaan itu bisa dicari, Bu. Kalau urusan sarjana itu bisa diusahakan, ya. Tapi kalau urusan 4 ini ya harus diprioritaskan dulu. Ya, kata Rasulullah apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'anqihu. Jika ada seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau kamu tidak lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kamu tidak lakukan, kamu milih yang lainnya, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar di atas muka buminya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ini dulu yang dapat kami sampaikan. Insyaallah besok kita lanjutkan bagaimana Rasulullah mentarbiyah anak-anaknya dalam urusan-urusan agama. Barakallahu fikum. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.